Assalamualaikum Ibu Nita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu. Saya senang bertemu dengan Ibu Nita hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Ibu, tidak lama kok, paling 10-15 menit ke depan. Oh iya Ibu. Oke, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan melalui percakapan kita pada hari ini Ibu? Ya, alhamdulillah terima kasih ya Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Ibu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Kemudian, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan yang aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Begitu Bu. Baik Ibu Nita, sudah saya catat. Kemudian, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang sudah kita kembangkan pada saat ini? Iya, saya percaya meningkatkan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching gitu ya Bu. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Oke, saya paham. Kemudian, apa harapan Ibu Nita dari observasi yang kita lakukan bersama ini, Ibu? Ya, saya sih berharap observasi ini memberikan umpan balik ya, yang membangun begitu ya Bu, untuk membantu perkembangan saya khususnya sih dalam mendengarkan yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna begitu. Baik, Ibu. Silahkan melakukan coaching, kemudian saya akan menunggu hasilnya. Oke, alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Ibu. Nah, Assalamualaikum Bu Erna, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya Bu. Nah, pertama-tama kita akan mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa nih yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif Bu. Oh begitu, baik. Tujuan yang jelas ya Bu. Nah sekarang mari kita identifikasi dulu nih hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktunya Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, yang dalam waktu ditentukan. Oh gitu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, nah mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu. Nah, apa rencana aksi konkret yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Bu dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgennya. Oh begitu, bagus ya Bu. Rencana aksinya jelas gitu ya. Nah sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini nih? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Saya akan membuat catatan dan mengajak rekan kerja untuk mengikuti rencana saya. Begitu. Terakhir nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini, Bu? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja, dan saya juga akan berusaha menindaklanjuti dengan menggunakan sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, kapan rencana aksinya Ibu ini akan dilakukan, Bu? Mungkin minggu depan Bu, karena minggu ini saya akan berdiskusi dulu bersama kepala sekolah dan rekan kerja. Oke, baik. Ibu, saya tunggu kabar baiknya ya.
Oke, sudah matang soalnya saya rasa ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya hari ini. Iya, terima kasih kembali ya Bu Erna. Selalu semangat untuk mendidik yang memberikan terbaik untuk anak-anak didik kita. Oke, semangat. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu bersama dengan Ibu Erna sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya Ibu, terima kasih. Saya merasa bahwa saya telah melakukan yang terbaik Bu dalam kompetensi itu. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa telah mampu gitu ya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik gitu. Oke, boleh saya berbagi hasil dari pengamatan saya, Ibu? Oke, tentu boleh Ibu, silakan. Oke, baik Ibu Nita. Setelah saya mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Erna, pada pelaksanaan tersebut, Ibu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu menggunakan alur tirta. Kemudian, bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Ya, saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya Ibu. Oke. Namun demikian Ibu Nita, saya juga melihat hal-hal yang masih seharusnya bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat coaching saya mengamati Ibu memberikan sedikit solusi kepada Ibu Erna yang sebetulnya kalau kita melihat rujukan dari alur tirta, kita itu tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, jadi bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Ya, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, begitu Bu. Oke, dari pertemuan kita hari ini, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, begitu Bu. Oke, baik, dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa tersebut? Kapan waktu Ibu akan melakukan, kemudian di mana, dan yang paling utama adalah siapa yang akan membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Ya, terima kasih. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang gitu ya Bu. Dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Kemudian saya akan selalu belajar dalam meningkatkan pengembangan diri, dalam melakukan pendekatan coaching dengan mengikuti berbagai pelatihan mandiri gitu ya. Setelah selesai mengajar melalui platform Merdeka Belajar ya tentunya sudah tersedia gitu Bu. Oke, begitu ya Ibu ya. Oke, Iya. melalui hasil pengamatan tadi Bu Nita yang sudah kita bicarakan dari awal sampai sekarang, saya akan mencatatnya ke dalam form supervisi akademik. Kemudian dari proses dari awal sampai akhir, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Iya, setelah melakukan observasi ini ya, saya lebih memahami langkah-langkah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dari pernyataan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tadi, begitu Bu. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Ya Bu, benar sekali bahwa kita itu sebagai coach juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian memperkuat lagi apa yang diinginkan oleh coach tersebut. Oke, Iya, Ibu. Ibu. Iya, oke.
Saya rasa diskusi kita pada ini sudah selesai, Ibu Nita. Kemudian terima kasih telah meluangkan waktu kepada saya. Iya, Ibu, terima kasih banyak juga. Sama-sama, Ibu Nita. Ya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini walaupun melalui Zoom kita ya. Nah, kita ngobrol tidak lama, paling 10-15 menit. Bagian kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan? Terima kasih Ibu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna pada saat saya melakukan coaching nanti, Ibu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Bagian mana yang Ibu inginkan saya amati? Baik Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif, kemudian bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach nantinya. Baik, sudah saya catat bagaimana cara Ibu menyampaikan, memberikan pertanyaan kepada coach ya Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat ini? Saya percaya Bu bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing peserta didik saya di dalam proses pembelajaran. Baik, saya paham. Apa harapan dan observasi Ibu yang akan kita lakukan bersama Ibu? Saya berharap Bu, observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk saya, kemudian untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, silahkan melakukan coaching dengan Baik, coachingnya. ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Ibu Nita, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Bu. Oke, baik, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching dengan menggunakan alur tirta. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pada hari ini. Apa yang ingin Ibu capai pada sesi coaching ini, Bu? Ya, begini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan baik dan efektif begitu. Oke, jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola waktu agar lebih efektif dalam proses pembelajaran ya. Baik, tujuannya sangat jelas. Kemudian sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Nita. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam pengelolaan waktu tersebut? Ya, begini Bu, saya itu sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan gitu. Oh, jadi Ibu merasa kesulitan dalam mengatur waktu ya? Oke. Iya, Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut mengenai waktu, oke, mari kita lanjutkan kira-kira dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Ya, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur begitu Bu. Kemudian selanjutnya saya prioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat dari urgensinya, begitu. Oh begitu, jadi mengelola waktu sebaik mungkin sesuai dengan urgensinya. Iya, begitu. Oke.
Bagus, bagus sekali Bu rencana Ibu, rencana aksi yang sangat jelas. Kemudian bagaimana Ibu akan menjaga komitmen tersebut Ya, agar dapat terlaksana dengan baik. Kemudian apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? ya, saya akan membuat catatan gitu ya Bu, kemudian mengajak rekan-rekan kerja saya untuk mendukung rencana aksi saya ini, begitu. Jadi bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat ya Bu ya. Iya, Oke. benar. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Ya, kalau saya sih akan memantau gitu ya perkembangan saya secara berkala. Nah, kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari rekan-rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan yang diperlukan begitu. Kapan rencana aksi tersebut akan Ibu lakukan? Ya, rencana saya sih mulai minggu depan. Saya akan memulai rencananya itu yang telah saya rencanakan ini, begitu. Oke, baik Ibu. Saya menunggu kabar baiknya dari Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya mendengarkan cerita saya hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Ibu. Sama-sama selalu semangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya Bu ya. Iya, Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching. Bagaimana Ibu menilai performa kompetensi tersebut? Baik Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu. Bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan, itu sudah sesuai standar yang kita rujuk menggunakan alur kita. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya ya Bu ya. Terima kasih kembali Bu. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya melihat pada saat pelaksanaan coaching, Ibu memberikan sedikit solusi yang sebetulnya kalau merujuk dari standar alur kita seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Oke, baik Ibu, saya mengerti. Memang tadi ada sedikit perkataan saya membantu Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Namun demikian Ibu, saya akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam menjadi coach seperti itu Ibu. Bagus sekali. Dari pertemuan kita hari ini, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih berbobot Ibu. Oke, dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya akan selalu belajar dalam meningkatkan pengembangan diri dalam melakukan pendekatan coaching dengan mengikuti pelatihan mandiri
melalui platform Merdeka Belajar. Dan hal tersebut akan saya lakukan setelah mungkin setelah saya mengajar seperti itu, Ibu. Oke, melalui hasil pengamatan hasil observasi tadi, saya akan mencatatnya dalam form supervisi akademik. Dari proses ini, apa yang Ibu dapatkan? Melalui observasi ini, Bu, saya lebih memahami langkah-langkah dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna dari pertanyaan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci untuk mencapai tujuan atau hambatan yang didapatkan oleh Kuci itu sendiri, Ibu. Oke, baik. Sangat menyenangkan perbincangan atau pasca observasi kita hari ini. Terima kasih sudah melakukan coaching. Selalu semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat kah? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, saya senang Ibu bertemu Ibu hari ini. Kita ngobrol nggak usah lama ya, Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit aja. Oke, bagian kompetensi yang mana nih yang akan Ibu kembangkan, Bu? Terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, Ibu ingin meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, Bu? Oke, baik. Saya akan menunggu Ibu dalam hal tersebut. Nah, bagian mana nih yang Ibu ingin saya amati, Bu? Saya berharap Ibu dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, Bu? Oke, siap. Sudah saya catat. Nah, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada hari ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna, merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik. Saya paham, Ibu. Apa harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun bagi saya untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oke, baik Ibu. Silakan melakukan coaching ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat Ibu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menentukan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Ibu. Baik, tujuan yang sangat jelas. Mari kita identifikasi hal-hal yang nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu yang Ibu inginkan. Apa saja sih hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Baik Ibu, saya memiliki hambatan dalam pengelolaan waktu yang mana pada saat ini tugas-tugas saya itu sangat banyak sekali Ibu. Jadi saya itu kesulitan untuk bagaimana cara mengatur waktu saya antara mengerjakan pekerjaan yang A maupun pekerjaan yang B, Bu. Jadi pengelolaan waktu karena banyaknya tugas ya, Bu. Iya, Sekarang, Ibu. apa sih hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu tadi? Saya masih sering merasa kesulitan, Ibu,
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi kadang sering mepet waktunya, itu baru saya kerjakan. Dengan bertumpuknya tugas-tugas di sekolah juga sangat-sangat luar biasa, Ibu. Nah, Begitu. setelah Ibu mengidentifikasi hambatan tersebut, apa rencana aksi Ibu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Baik, Ibu. Saya berpikir bahwa saya berencana akan membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi, Bu. Kemudian memprioritaskan tugas-tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu melalui tingkat urgensinya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas yang lebih prioritas, saya akan kedepankan seperti itu, Ibu. Bagus, rencana aksi yang sangat jelas. Bagaimana Ibu akan menjaga komitmen tersebut? Dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya akan membuat catatan-catatan kecil, Ibu, di dalam agenda saya, kemudian membuat pengingat di dalam handphone saya, Ibu. Jadi saya akan lebih hati-hati dalam mengerjakan tugas tersebut yang lebih urgent itu, Bu. Oke, bagus. Ini yang bikin saya berpikir tadi, pengingat di handphone ya. Bagus sekali, Bu. Jadi sekarang ini bagaimana komitmennya dalam melakukan aksi tersebut dan siapa yang akan membantu di dalam menjaga komitmen itu? Oke, Bu. Saya akan memantau perkembangan saya itu secara berkala. Kemudian meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Kapan rencana aksi Ibu akan lakukan? Yang pasti secepatnya ya, Ibu. Minggu depan saya akan memulai rencana aksi tersebut. Kemudian akan saya rencanakan lebih matang lagi. Baik, jadi di sini Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu. Baik, Ibu, semangat. Saya menunggu kabar baiknya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan sedikit waktunya Ibu untuk saya dengan mendengarkan curhatan atau keluhan-keluhan yang saya alami, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Selalu bersemangat dalam memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Kembali, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam, Bu. Oke, terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya ya, Bu. Nah, ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada coaching sebelumnya. Nih, bagaimana nih Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Oh, begitu. Oke. Apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa sudah bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Boleh saya berbagi pengalaman saya, Ibu? Boleh, silakan, Ibu. Oke, setelah saya mengamati tadi ya, Bu, pada pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk menggunakan alur tirta, begitu ya, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini, Bu? Saya senang mendengarnya, Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya, baik. Begini ya, Ibu, namun demikian saya juga melihat nih hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi pada saat Ibu melakukan coaching, saya mengamati Ibu ini memberikan sedikit solusi. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Begitu ya, Ibu? Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal tersebut? Saya mengerti, Bu. Tadi ada sedikit mengeluarkan supaya si coachingnya mengeluarkan solusinya. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu, dari pertemuan kita hari ini, apa nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini? Saya
akan berusaha selalu latihan, lebih latihan lagi, lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan bermakna. Oke, baik. Dari diskusi kita hari ini nih, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Seperti misalnya ya, seperti kapan, di mana, terus siapa yang bisa membantu begitu? Saya merasa lebih memahami area ini nanti dalam meningkatkan pengembangan diri saya dalam pelaksanaan coaching. Saya ingin selalu latihan, terus belajar mandiri nih di platform Merdeka Mengajar dan mencari senior mungkin yang lebih senior di dalam memberikan praktek coaching kepada temannya setelah pembelajaran selesai di sekolah. Oke, baik. Nah, memulai hasil pengamatan saya di saat observasi nih Bu ya, saya akan mencatat ke dalam form supervisi akademik. Nah, dari proses ini apa yang Ibu dapatkan nih? Melakukan observasi ini, saya lebih memahami langkah-langkah dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dari coach sendiri. Oke, baik. Bagus sekali ya Ibu. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita ya Ibu. Nah, semoga Ibu tetap bersemangat dalam mendidik anak-anak didik kita. Baik, Oke, Ibu. terima kasih Ibu. Cukup pembicaraan kita hari ini ya Ibu. Siap, saya sudah merasa lega. Alhamdulillah. Pencerahan Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak kalau begitu ya Ibu Erna. Terima kasih kembali, Bu. Oke, baik.